Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari yang berbahagia ini kita sedang menikmati secangkir kopi Aceh bersama tuan guru kita Ustaz Rahmat Hidayat. Insyaallah pada siang hari yang berbahagia ini kita akan membahas membincangkan tentang apakah bertabarruk ya itu memang ada dasarnya ya, ada dalilnya atau memang sesuatu yang dibuat-buat. Nah, maka untuk itu langsung saja ya kita akan tanyakan langsung, dengarkan langsung penjelasan daripada tuan guru kita Ustaz Rahmat Hidayat. Pada beliau kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi barakati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Summa Tengku Muda Budiman selaku hadimul majelis zikir atau bahasa Tenggara Kota Batam. Insyaallah daripada ilmunya kita mendapatkan keberkahan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana disampaikan guru kita tadi pasal tabaruk ya. Pasal tabaruk, apakah ini ada dalilnya, dasarnya daripada baginda Rasulullah SAW? Apa hanya dibuat-buat oleh ulama akhir zaman? Ya kan Bu ya? Iya betul. Nah, kaum muslimin, muslimat rahimakumullah, yang mana tabaruk ini adalah suatu perkara sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, yang diteruskan oleh para ulama kita. Yang mana ini sabit di dalam kitab Mafahim daripada karangan Imam Muhaddisin Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki, yang mana di sana dijelaskan perihal tabarruk sangat jelas, riwayatnya sangat jelas, hadisnya pun sangat jelas Bu ya. Yang mana perkara tabarruk ini hampir sama kaum muslimin muslimat Bu ya dengan tawasul, istighosah kan. Jadi masalah tabaruk itu mengambil barokah daripada kalangan solehin, baik ala hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perantara orang-orang soleh tersebut. Jadi ada perbedaan antara tabarruk. Nah, yang namanya tabaruk, nah semisal begini, kata ulama, contoh itu memudahkan paham ya Bu ya. Jadi kita beri contoh yang mana tabaruk ini mengambil barokah. Suatu hari itu yang namanya Nabi Muhammad SAW selepas daripada berbekam, dia menyuruh sahabatnya bernama sahabat Ubay bin Ka'ab untuk menyembunyikan darah daripada sisa bekamnya Nabi. Nah di situ Bu ya kata Nabi, hendaklah engkau simpan ini darah bekamku di tempat sekira di mana orang tak ada mengetahui satupun. Nah datanglah Sayyidina Ubay bin Ka'ab mengambil itu darah Nabi, dibawa ke sana ke sini, nggak ada satu tempat pun sekira dia orang nggak mengetahui tempat hal tersebut. Sehingga dapatlah daripada Sayyidina Ubay bin Ka'ab petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Beliau meminum ini darahnya baginda Rasulullah SAW ya. Nah, cuman kalau kita meminum darah hukumnya haram ya. Nah, cuman karena ini istisna, pengecualian daripada Rasulullah SAW. Datanglah ini Sayyidina Ubay ke baginda Nabi, Kef, bagaimana Ubay? Apa sudah disimpan darah bekamku? Kata Nabi ini Bu ya. Nah, dijawab Sayyidina Ubay, alhamdulillah sudah Nabi. Di mana sekira tempatnya nggak bakalan diketahui oleh siapapun. Di mana ente simpan ya Ubay? Kata baginda Nabi. Dijawab oleh Sayyidina Ubay, hahuna ya Rasulullah. Rupanya di dalam perut Sayyidina Ubay Bu ya. Sudah diminum. Dah diminum. Nah, sehingga baginda Nabi mengatakan, mulai detik ini darahmu, kulitmu, bulumu akan diharamkan dari api neraka, apalagi api dunia. Nah ini pasal tabarruk, mengambil berkah daripada darahnya baginda Rasulullah SAW.
Yang kedua, misal daripada tabarruk ini ambil barokah, ngalap barokah bahasa Jawa ya. Ngalap barokah. Ngalap barokah ini suatu ketika ada sahabat Nabi itu yang menggantikan majelis daripada majelis Rasulullah, yakni Sayyidina Anas bin Malik Bu ya. Nah, jadi Sayyidina Anas bin Malik ini kaum muslimin muslimat, sahabat terakhir Nabi yang hidup. Umurnya panjang. Dikatakan oleh baginda Nabi, didoakan ini Sayyidina Anas paling panjang umurnya Bu ya. Ada yang mengatakan riwayat 93, 96, ada yang mengatakan 104, 106 dan tak lebih, sekira begitulah kisaran daripada umur Sayyidina Anas bin Malik. Sehingga suatu ketika Sayyidina Anas bin Malik membuka majelis di Madinah. Di situ keluar keringatnya Sayyidina Anas Bu ya, panas. Jadi diambillah itu sapu tangan yang ada di kantong jubahnya Sayyidina Anas. Diambil dilap itu Bu ya, sehingga basah kan Bu ya. Basah ini kain daripada sapu tangannya Sayyidina Anas. Disuruh, diperintahlah ini muridnya untuk mengeringkan ini kain. Nah, tapi dengan cara berbeda Bu ya, bukan dengan cara dijemur, tapi dimasukkan dalam kobaran api. Jadi dibakar. Dibakar. Ya. Nah, dimasukkan dalam kobaran api kaum muslimin. Heranlah para sahabat junior, para muridnya Sayyidina Anas bin Malik, kok bisa? Setelah dimasukkan dalam kobaran api, itu kain dibawa balik ke Sayyidina Anas bin Malik dengan utuh ya, tanpa terbakar. Tanpa terbakar. Selai benang pun. Heran para sahabat, kenapa kok bisa jadi Sayyidina Anas? Nah, dijawab oleh Sayyidina Anas, tahu kalian ini punyanya siapa? Kata Sayyidina Anas Bu ya. Inilah daripada kain sapu tangannya baginda Rasulullah SAW. Jadi beliau mengambil barokah daripada sapu tangan Sayyidina Anas bin Malik. Perkara tabaruk ini banyak Bu ya. Dalilnya banyak. Cuman orang yang nggak mau terima, 1000 dalil pun dikasih, tak akan diterima Bu ya. Tidak diterima. Masuk kita ke kurun sebelumnya, kayak Sayyidina siapa namanya ayah Nabi Yusuf, Sayyidina Nabi Yakub alaihi salatu wassalam. Yang mana Nabi Yakub tuh kaum muslimin itu bertabaruk dengan baju anaknya sendiri Bu ya. Sayyidina Yusuf alaihi salam. Yang mana Nabi Yusuf dikasihkannya hadiah kepada saudara-saudaranya, disuruh antar ke bapaknya, yakni Nabi Su'aib. Nabi Yakub ya. Sehingga Nabi Yakub mengusap ke wajahnya sehingga butanya menjadi sembuh ya. Ini dalil tabarruk. Itu dalil tabarruk. Kalau kemudian ada satu ketika setelah sekian lama Nabi Allah Zakaria tidak dikaruniakan anak, kemudian beliau bermunajat di mihrabnya Siti Maryam dan doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu apakah dapat dijadikan sebagai dalil tabarruk? Nah, bisa dijadikan dalil tabarruk yang mana dikatakan makolanya ulama syaraful makam bil mukim ya. Jadi mulianya tempat tergantung muatannya. Tergantung muatannya. Nabi Zakaria sudah panjang usia, istrinya sudah dicap mandul, nggak bisa mempunyai anak, tetapi ketika beliau bermunajat di tempatnya Sayyidah Maryam, alhamdulillah doanya dikabul ya, doanya. Sehingga Nabi Zakaria nggak percaya. Tandanya apa? Alamatuhu. Apa tandanya? Nah, apa kata Allah dalam Al-Quran? Yakni ente tak bisa berbicara selama 3 hari. Nah, rupanya betul. Panjang sejarahnya. Masalah tabarruk. Mengambil daripada barokah. Jadi kemudian tentang wasilah. Nah, sedangkan wasilah itu bukan dari Nabi kita saja yang membolehkan wasilah tawasul. Bahkan Nabi Adam pun bertawasul ya. Bertawasul dengan Rasulullah SAW. Baru taubatnya diterima. Nah, baru taubatnya diterima. Berapa puluh tahun Sayyidina Adam meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi pengampunan Allah belum diturunkan kepada Nabi Adam. Sehingga nampaklah dari tiang arasnya Allah ada Nabi Muhammad, tulisan Muhammad. Sehingga di situ timbul dalam pikirannya Sayyidina Adam, pasti ini orang yang paling dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan Allahumma inni atawassalu ilaika. Nabi Adam berdoa, ya Allah, aku bertawasul kepadamu dengan nama Muhammad. Allah jawab, dari mana ente tahu nama Muhammad? Nah, ditunjuklah sama Nabi Adam di tiangnya. Di tiang aras. Iya, Nah, masalah tabaruk kaum muslimin tawasul jelas dalilnya daripada
baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak perlu diragukan ya Ustaz? Tidak perlu diragukan. Terakhir mungkin ini kaum muslimin muslimat jarang kita mengetahui disampaikan daripada ulama-ulama kita Bu ya. Ada seorang Asi daripada Bani Israel umur 200 tahun Bu ya. Ya. Nah, ini langsung daripada murid Habib Umar yang cerita, bin Hafiz Tarim Yaman mengatakan ada daripada kalangan Bani Israel yang bermaksiat selama hidupnya lebih kurang 200 tahun. Nah, pas meninggalnya tak ada satupun yang mau melayat Bu ya. Ya. Sehingga itu pun Nabi Musa pun nggak mau ikut melayat. Datanglah peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala, turun wahyu kepada Nabi Musa melalui malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril kepada Musa Bu ya? Ya Musa, kenapa ente tak layak itu jenazah? Malas saya malaikat katanya, sebab dia dulu degil. Bermaksiat kepada Allah. Maksiat aja kerjanya, nggak mau bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa jawab daripada malaikat Jibril? Dia adalah wali min auliyaillah. Dia itu adalah kekasih daripada kekasih-kekasihnya Allah. Dijawab sama Nabi Musa, emang amalannya apa itu malaikat? Gak bisa jadi wali. Padahal sekira di hidupnya nggak pernah kami nampak taatnya. Ya. Jawab daripada malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, dikatakan oleh malaikat Jibril, dia semasa hidupnya pernah membuka daripada kitab Taurat Bu ya. Kitab umatnya Nabi Musa. Di kitab Taurat tersebut ada satu tulisan bacaannya Ahmadun. Ahmad Bu ya. Ketika itu si pemuda ini tak kenal siapa itu Ahmad, tak pernah berjumpa Ahmad, tak pernah tahu siapa itu Ahmad, tetapi timbul rasa cinta rindu dalam hatinya Bu ya. Dicium itu tulisan pas di tulisan Ahmadun tadi. Setelah itu dicium, ditempel itu hidungnya sampai hilang rindunya, baru dilepas itu tulisan Bu ya. Nah cuman itu amalannya, ngambil barokah daripada tulisan Ahmad tadi, dijadikan daripada Allah wali min auliyaillah. Jadi maknanya Buya lebih kurang begini, habba Allah ridahu fi taati. Allah menyembunyikan ridhonya di dalam ketaatan yang kita buat. Jadi kita kan nggak tahu ya, ridhonya Allah di perbuatan baik kita yang mana. Jadi tidak boleh disepelekan. Sekecil apapun. Sekecil apapun. Begitu mungkin jadi, ya. Sangat jelas ya. Keterangan-keterangan yang telah kita terima pada Tuan Guru kita Ustaz Ahmad Hidayat yang menjelaskan tentang dasar atau dalil di dalam kita bertabaruk atau kita bertawasul ya. Jadi jangan lagi timbul pemahaman-pemahaman atau kesalahpahaman tentang pemahaman tabaruk, bertabaruk dan bertawasul. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.